Kembali lagi bersama saya di channel Menjemput Rezeki, disingkat menjadi MR. Bagaimana? Karet sempak aman? Oke, langsung gas saja ke filmnya. Di awal film kita akan melihat Stephen Chow atau Ape yang baru datang dari kampungnya dan akan menelpon temannya. Nasib sial pun terjadi. Koin itu pun terjatuh di bawah kulkas. Karena susah mengambilnya, Ape pun terpaksa menggunakan kekuatan tangannya yang sangat kuat. Dan ketika Ape ini sedang berbicara bersama polisi, barang milik Ape dicuri oleh orang. Ape pun mengejarnya. Karena sama-sama perokok berat, jadi mereka mudah capek dan engos-engosan. Pencuri itu berkata, "Kenapa kau mengejarku?" Lalu Ape menjawab, "Karena kau mencuri barangku." Pencuri itu pun berkata lagi, "Mana buktinya?" "Masih di dalam aku, jelas-jelas tadi nggak depan rai." Dan setelah itu mereka pun berkelahi. Perkelahian itu pun sangat membagongkan, karena mereka berkelahi menggunakan air ludah. Katik cara lainnya, boy dah. Setelah perkelahian yang sangat membagongkan tadi, pencuri itu masih saja tidak mau mengembalikan barang-barang milik Ape. Dan dengan terpaksa, Ape pun menggunakan kekuatan super tangannya. Dan inilah yang terjadi. Setelah kejadian itu, Ape kehilangan alamat temannya yang ditulis di sebuah kertas. Ape pun terpaksa ikut bersama pencuri tadi untuk tinggal di tempatnya. Singkat cerita, Ape ditipu oleh Yanto atau pencuri tadi. Kita sebut saja namanya Yanto. Ternyata Yanto tidak membawa Ape ke rumahnya dan malah membawa Ape ke rumah wanita bookingan. Ape pun marah dan langsung mengejar Yanto sampai ke rumahnya. Tiba-tiba pintu pun roboh karena pukulan si Ape. Ape sangat marah dan langsung merobek-robek baju Yanto. Yanto pun menyangka bahwa Ape ingin memperkosanya. Padahal si Ape ini ingin memberi pelajaran kepada Yanto dengan cara melucuti pakaiannya dan membuang semua pakaian yang dimiliki Yanto. Karena si Ape ini kehilangan alamat temannya, jadi dia berusaha untuk menghidupi dirinya. Ape pun mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang menerimanya. Singkat cerita, Ape dan Yanto bekerja di sebuah restoran dan menjadi pelayan. Saat bekerja, Yanto ini sangat ugal-ugalan dan tidak sopan kepada tamu dan membuat tamu menjadi marah. Lalu datanglah Ape untuk menggantikan Yanto. Ape pun memberikan pelayanan yang baik. Kita akan melihat dua gangster yang sedang berdebat. Ape pun datang untuk menawarkan makanan. Tanpa diduga, gangster itu marah dan ingin mengeroyok Ape. Yanto pun datang dan menyelamatkan Ape. Pertarungan pun terjadi. Yanto dan Ape dikeroyok oleh gangster itu. Kemudian Yanto menyandra seorang wanita yang bernama Nandi atau Yanti. Kita sebut saja namanya Yanti. Yanto terpesona ketika melihat Yanti dan timbullah benih-benih cinta segitiga sama kaki. Kemudian datanglah teman Yanti yaitu Odin dan mengajar gangster itu. Ternyata Yanti ini pintar silat, tidak pakai lidah. Singkat cerita, kita akan melihat Ape yang sedang mengeluh dan memohon kepada Tuhan. Tanpa diduga datang selembar koran ini yang berisi ajang turnamen tinju dengan hadiah sebesar 10 juta dolar. Kemudian Yanto berkata, "Jangan menentang kehendak Tuhan, nasib kami berada di tanganmu." Lalu Yanto langsung mendaftarkan Ape ke turnamen tinju. Dan ternyata kalau mau mendaftar harus memiliki perguruan. Ape dan Yanto mendatangi perguruan silat untuk menjadi murid agar bisa mendaftar ke turnamen tinju. Ketika mereka bertemu dengan gurunya mengeluarkan amplop dan memberikan kepada mereka berdua. Dan ternyata guru itu memberikan amplop yang kosong kepada mereka berdua agar diisi dengan seikhlasnya. Halus nih caranya. Langsung ngomong, "Pak Ero, duit pendaftaran sekian, dem selesai." Dan ternyata Ape dan Yanto ini salah memilih guru. Guru ini mengajak mereka berdua untuk merampok.
Pada saat sedang mengintai mangsa untuk dirampok, tiba-tiba perut Apek mules. Gara-gara makan gorengan 5 ngaku 3. Hahaha. Ketika mangsa sudah terlihat, guru itu langsung menyerangnya. Dan ternyata mangsa itu adalah guru Fok, tidak pakai lem. Guru Fok ini adalah guru silat dan lumayan hebat. Pertarungan pun terjadi. Dan pada saat guru Fok itu ingin diserang oleh guru silat Apek, tanpa diduga Apek pun membantu guru Fok. Kemudian datanglah Yanti bersama Odin untuk membantu guru Fok. Ternyata guru Fok ini adalah ayahnya Yanti. Apek pun terkejut saat mengetahuinya. Kemudian pertarungan dimenangkan oleh guru Fok dan muridnya. Ketika Apek dan Yanto mau dihajar Odin, kemudian guru Fok berkata, "Dia menyelamatkanku, bawa dia pulang." Mantap. Singkat cerita, ketika Apek dan Yanto berada di rumah guru Fok, kita akan melihat Yanto yang ingin mengirimkan surat kepada Yanti. Isi surat itu adalah Yanto mengajak Yanti bertemu, karena Yanto ini menyukai Yanti pada saat pandang pertama. Tanpa diduga, Apek juga mengirimkan surat kepada Yanti. Ketika Apek ingin menarik surat itu, tiba-tiba Yanti datang. Apek tidak jadi menarik surat itu dan malah melihat Yanti yang mengambil sapu tangan Apek dari bawah bantal. Apek ketahuan oleh Yanti. Apek pun langsung lari. Yanti menemukan surat yang diberikan oleh Yanto tadi dan mengira itu surat dari Apek. Keesokan harinya, Yanto menunggu Yanti di tempat yang dijanjikan di dalam surat itu. Dan Yanti pun datang. Yanti langsung menanyakan, "Di mana Apek?" Karena Yanti menganggap surat itu adalah dari Apek. Yanto menjawab, "Mungkin dia malu. Apakah kau membaca surat itu?" Yanti merasa sangat senang dan menganggap surat yang diberikan Yanto kepada Yanti adalah surat dari Apek. Setelah itu Yanti mengeluarkan surat yang dititipkan kepada Yanto untuk diberikan kepada Apek dan membuat Yanto menjadi sedih. Kita akan melihat Apek datang menemui guru Fok. Apek ingin belajar kungfu dari guru Fok, tetapi guru Fok berkata, "Kau kelihatannya tidak berbakat dalam kungfu karena kau sering coli." Apek berkata, "Tangan saya sangat kuat, saya harus tahu cara menggunakannya." Kemudian guru Fok menantang Apek untuk meninju perutnya. Sepertinya guru Fok ini meremehkan kekuatan Apek. Ketika Apek meninju guru Fok, inilah yang terjadi. Guru Fok berkata, "Bagaimana bisa dia sekuat itu? Apakah anak ini memiliki ilmu kanuragan?" Singkat cerita, rumah guru Fok kedatangan tamu dari Jepang. Orang Jepang itu ingin menantang perguruan guru Fok. Kemudian orang Jepang ini berkata, "Siapa yang mempunyai keberanian silakan maju." Tanpa diduga, Apek didorong oleh Odin. Dan Apek pun langsung pidato. Apek menyangka kalau guru Fok ini sedang membuat film. Apek menanyakan di mana kameranya. Kemudian datanglah orang Jepang ini. Dia sangat tinggi karena sering makan satang atau gantar. Apek dengan pedenya menghampiri orang Jepang itu dan berkata, "Saya kira kalian sedang syuting film." Tanpa basa-basi, orang Jepang itu langsung mengajar Apek. Apek kesusahan melawan orang Jepang itu hingga mukanya dipenuhi darah. Apek terpaksa mengeluarkan tinju supernya dan membuat orang Jepang itu ketakutan dan menyuruhnya untuk memakan kertas. Singkat cerita, Apek diterima menjadi murid guru Fok. Dan pada malam harinya, Apek menemukan surat yang diberikan oleh Yanti untuk dirinya yang dititipkan kepada Yanto. Namun Yanto tidak memberikannya kepada Apek. Ketika Apek keluar kamar, Apek menangkap seorang pencuri. Dan ternyata pencuri itu adalah teman Apek yang selama ini dia cari. Setelah itu kita akan melihat Yanti yang ingin diperkosa oleh Odin. Dan pada saat itu datanglah Apek langsung membuka bajunya untuk menutupi tubuh Yanti. Kemudian mereka pun berkelahi. Datanglah guru Fok dan bertanya apa yang terjadi.
Tanpa diduga, Odin memfitnah Apek dan mengatakan bahwa Apek ingin memperkosa Yanti. Apek dan Yanto pun diusir oleh Guru Fok. Pada saat mereka sedang berjalan, Apek langsung marah kepada Yanto dan berkata, "Kenapa kau tidak memberikan surat Yanti kepadaku?" Apek langsung pergi meninggalkan Yanto dan tidak ingin bertemu dengannya lagi. Apek diajak oleh temannya yang bernama Agus. Kita sebut saja namanya Agus. Agus berkata, Apek ini memiliki tangan yang sangat kuat. Jadikan dia murid kalian dan daftarkan ke turnamen tinju. Kalau menang akan mendapatkan hadiah sebesar 10 juta dolar. Apek pun dipaksa oleh guru-guru Agus untuk menjadi muridnya. Pada saat latihan, gurunya terlalu bersemangat dan membuat Apek menjadi sekarat. Latihan pun terus berlanjut. Latihan Apek ini sangat keras. Pada saat sedang kencing, Apek langsung digebukin oleh guru-gurunya. Singkat cerita, setelah cukup latihannya, guru Apek mendaftarkan Apek ke turnamen silat. Pada saat pertandingan dimulai, tanpa aba-aba, Apek langsung diserang oleh lawannya. Kemudian gurunya memberikan kode. Pertarungan pun dilanjutkan. Pada saat bertarung, guru Apek mengalihkan perhatian wasit. Dan pada saat itulah, Apek mengeluarkan jurus rahasianya. Pertandingan pun dimenangkan oleh Apek. Pada saat pertandingan kedua, Apek melawan mantan gurunya. Guru yang mengajak Apek untuk merampok Guru Fok. Apek berkata, "Kau pernah menjadi guruku, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah." Tetapi guru itu tidak mau. Tanpa basa-basi, Apek langsung meninju mukanya. Dan Apek pun menang. Tibalah saatnya pertandingan Apek melawan Guru Fok. Sebelum waktu bertanding dimulai, Apek menemui Yanti dan berusaha menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Tiba-tiba datanglah Odin dan langsung memukul Apek. Yanti pun disuruh keluar oleh Odin. Pada saat Odin mengatakan yang sebenarnya terjadi kepada Apek, tanpa diduga percakapan mereka didengar oleh Guru Fok. Dan pada akhirnya Guru Fok mengetahui semuanya. Pertandingan pun dimulai. Guru Fok melawan Apek. Pertandingan sangat santai karena Guru Fok ingin mengalah. Dan Apek memenangkan pertandingan itu. Pada saat Guru Fok sedang di ruang ganti, Odin datang menemuinya dan berkata, "Saya akan membunuh binatang itu, Guru." Guru Fok berkata, "Kaulah binatang, saya membenci orang yang munafik." Kemudian Odin pun nangis dan langsung meminta maaf. Dan tanpa diduga, Odin pun langsung menahan hidung Guru Fok menggunakan handuk. Guru Fok pun kesulitan bernapas dan meninggoy. Setelah itu datanglah Yanti. Yanti terkejut melihat ayahnya yang sudah meninggoy. Odin pun menuduh Apek lagi kalau Apek lah yang membunuh Guru Fok. Pada saat pertandingan final antara Apek melawan Odin, kemudian juri mengumumkan kematian Guru Fok yang membuat Apek menjadi sedih. Apek ini merasa bersalah kepada Guru Fok dan tidak fokus saat bertanding melawan Odin. Apek dihajar sampai babak belur oleh Odin. Singkat cerita, teman Odin yang menyaksikan kalau Odin yang membunuh Guru Fok mengatakan kepada Yanti kalau yang membunuh Guru Fok adalah Odin dan yang ingin memperkosa Yanti adalah Odin. Kemudian datanglah anak buah Odin dan langsung memukuli orang yang memberitahukan kebenarannya kepada Yanti. Tanpa diduga, datanglah Yanto dan membantu Yanti. Yanti pun langsung pergi untuk memberitahu Apek bahwa yang membunuh Guru Fok adalah Odin. Ketika Apek mengetahui kebenarannya, Apek langsung marah dan menghajar Odin hingga babak belur. Dan karena ingin mengakhiri pertandingan, Apek pun menggunakan kekuatan super tangannya. Apek pun menang, film pun tamat. Endingnya sangat mengapek-apekkan.